Ini cerita part kedua berkaitan mengenai Belanda meminta ganti rugi ke atas Indonesia, dikatakan sampai 504 triliun. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja masuk ke Musa Channel, dan juga kepada subscriber yang sudah subscribe channel ini sejak dulu lagi, dan juga kepada subscriber yang sedang menonton video ini, jangan lupa guys, yang baru please tekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada semua yang sedang menonton video ini, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Update Pertahanan. Dan kalau kita zoom sedikit kepada judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan ternyata Indonesia yang meminta ganti rugi sebanyak 504 triliun kepada Belanda. Sebelum ini dikatakan Belanda yang meminta ganti rugi ke atas Indonesia. Tapi ini dikatakan Indonesia yang meminta ganti sebenarnya. Jom guys, kita semak dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ini guys. Apa-apa pun semak dulu video ini. 11 Juni lalu terjadi perdebatan keras di Parlemen Belanda saat membahas hasil penelitian tentang kemerdekaan, dekolonialisasi, kekerasan, dan perang di Indonesia periode 1945-1950. Hasil penelitian menyebut adanya kekerasan ekstrim militer Belanda yang terstruktur. Merespon tuntutan itu, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte menyatakan bahwa Belanda sudah mengakui 17 Agustus 1945. Dilansir dari laman berita pikiranrakyat.com. Sebelumnya, terkait konten yang sebelumnya yang mana Belanda meminta Indonesia untuk membayar 504 triliun sebagai ganti rugi penjajahan, usut punya usut yang sebenarnya adalah Belanda diminta kembalikan 504 triliun. Apa itu uang kedaulatan Indonesia? Sebentar lagi kita akan bahas sedetilnya terkait keralatan kemarin. Sebelumnya, kenapa Belanda ngeyel tak mengakui kejahatan perang yang mereka lakukan terhadap Indonesia seperti yang sudah diberita di Metrov yang berjudul, Belanda ngeyel tak akui kejahatan perang. Lantas seperti apa kelanjutan dua berita yang cukup mantap ini? Akankah Belanda mau mengembalikan uang sebanyak itu yang diminta Indonesia? Dan kenapa Belanda tak mengakui kejahatan perang seperti yang diberitakan Metrov tadi? Setelah ini kita bahas satu persatu. Tapi pengakuan itu justru dinilai tidak tulus, bahkan kemunduran. Apa sebabnya? Berita pertama, Belanda tak mengakui kejahatan perang. Di Parlemen, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengakui tanggal kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945. Namun pengakuan itu justru dinilai tidak tulus, bahkan kemunduran. Pada 14 Juni 2023 lalu, terjadi perdebatan keras di Parlemen Belanda saat membahas hasil penelitian tentang kemerdekaan, dekolonisasi, kekerasan dan perang di Indonesia periode 1945 hingga 1950. Hasil penelitian menyebut adanya kekerasan ekstrim militer Belanda yang terstruktur. Dalam sesi debat, anggota Parlemen Belanda, Corin Elemit, mendesak pemerintah Belanda memberi respons terhadap proklamasi 17 Agustus 1945. Secara formal, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia berdasarkan hasil konferensi meja bundar yaitu 27 Desember 1949, bukan proklamasi 17 Agustus 1945. Merespons tuntutan itu, PM Belanda Mark Rutte menyatakan bahwa Belanda sudah mengakui 17 Agustus 1945 tanpa keraguan.
Pengakuan Rutte tentang kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 itu sebenarnya bukan hal baru. Sebab pada 16 Agustus 2005 atau sehari sebelum peringatan 60 tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia, pengakuan serupa pernah disampaikan Menteri Luar Negeri Belanda Bernard Rudolf Boot dalam pidato di Gedung Departemen Luar Negeri di Jakarta. Ia mengatakan, secara moral dan politik Belanda mengakui Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Boot juga menghadiri upacara kenegaraan peringatan HUT ke-60 kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2005 di Istana Negara Jakarta, sekaligus menjadi pejabat Belanda pertama yang menghadiri peringatan kemerdekaan Indonesia. Mantan Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda menilai, pengakuan PM Belanda atas kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 kali ini merupakan langkah mundur. Sementara itu, mengenai kekerasan perang selama 1945 hingga 1950, anggota Parlemen Belanda, Corine Ellemeet meminta penjelasan soal hukum perang, terutama pelanggaran hukum militer. Menjawab itu, PM Mark Rutte mengakui secara moral ada fakta kekerasan ekstrim, tapi tidak setuju disebut sebagai kejahatan perang secara hukum. Since you organized the G20 and the fact that we were able to come to collective agreements, including on. Rutte mengatakan, masa kekerasan itu terjadi sebelum Konvensi Jenewa. Artinya Belanda tidak setuju itu kejahatan perang secara yuridis. Meski begitu, Rutte meminta maaf atas nama pemerintah Belanda kepada Indonesia dan semua pihak yang dirugikan akibat perang. Berita kedua. Kenapa Belanda diminta kembalikan 504 triliun rupiah? Simak asal-usul uang kedaulatan yang dibayar Indonesia. Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia jatuh pada 17 Agustus 1945. Namun, hal itu berarti apa yang dilakukan negara kincir angin tersebut di Indonesia sepanjang 1945 sampai 1949 adalah agresi militer. Pasalnya, Belanda berupaya menyerang kedaulatan negara yang sudah merdeka. Sehingga ada konsekuensi dari serangan itu, yakni tuntutan ganti rugi atas apa yang terjadi. Ketua Komite Utang Kehormatan Belanda, Jeffrey Pondaak pun mengatakan bahwa pengakuan yang disampaikan Belanda memiliki konsekuensi hukum. Dia menegaskan, pengakuan kemerdekaan Indonesia tidak berhenti sampai di situ, karena apa yang diputuskan Belanda tersebut berarti mereka harus mengakui telah melakukan kejahatan perang. Artinya Belanda melakukan kejahatan perang pada masa perang kemerdekaan karena menyerang wilayah negara lain. Istilah Hindia Belanda juga harus dihilangkan dari semua buku, dan uang 4,5 miliar gulden 504 triliun rupiah yang dibayarkan Indonesia kepada Belanda harus dikembalikan dengan bunga yang mencapai 24 miliar sekitar 1.913 triliun rupiah, katanya. Lalu, kenapa Belanda harus mengembalikan uang sebesar 4,5 miliar gulden kepada Indonesia? Kenapa 4,5 miliar gulden setara dengan 504 triliun rupiah? Dirangkum dari berbagai sumber, berikut penjelasannya. Pada saat konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda, pada 23 Agustus sampai 2 November 1949, perwakilan Indonesia, Belanda, dan Bijeenkomst voor Federaal Overleg BFO berkumpul. BFO merupakan negara-negara yang diciptakan oleh Belanda di berbagai kepulauan Indonesia. Hasil KMB memutuskan bahwa pihak Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia yang kala itu masih bernama RIS atau Republik Indonesia Serikat. Wilayah RIS yang diakui adalah sebagian Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Sementara daerah istimewa Yogyakarta merupakan salah satu dari negara bagian RIS. Demi bisa bebas dan mendapat kedaulatan, Indonesia diharuskan membayar sejumlah uang kepada pemerintah Belanda. Belanda menuturkan bahwa Indonesia wajib mengganti rugi dana yang sudah dikeluarkan mereka untuk agresi selama masa revolusi fisik mulai 1945 sampai 1949. Jumlah yang wajib dilunasi adalah 4,5 miliar gulden. Utang itu kemudian dijadikan imbalan agar Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan dari Belanda.
Tokoh-tokoh yang terlibat dalam KMB pada saat itu, seperti Soekarno dan Muhammad Hatta, mengiyakan tagihan Belanda tersebut. Menurut sejarawan, Boni Triana pada Oktober 2016, KMB sempat menemui titik deadlock atau kebuntuan. Sehingga ketika utang itu disuarakan, Muhammad Hatta langsung menyanggupinya dengan alasan hal yang paling penting adalah Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan terlebih dahulu. Utang itu baru lunas 2003, pada saat Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai presiden. Kenapa 504 triliun rupiah? Dengan pengakuan Belanda mengenai kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus 1945, berarti Indonesia berhak untuk mengambil kembali uang kedaulatan yang pernah dibayarkan kepada Belanda. Belanda pada saat itu mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia jatuh pada 27 Desember 1949. Dalam konferensi meja bundar, Belanda mulanya meminta 6,5 miliar gulden. Namun, angka itu diturunkan menjadi 4,5 miliar gulden. Indonesia pun telah membayar secara berkala hingga 1956. Sebelum kemerdekaan Indonesia dikatakan 4 ataupun 3 tahun sebelum kemerdekaan Indonesia, di mana pada masa itu berlaku peperangan kecil di antara Indonesia bersama dengan Belanda. Di mana dalam tempoh periode 3 hingga 4 tahun sebelum kemerdekaan ini, tempoh itulah sebenarnya pihak Belanda meminta ganti rugi kepada pihak Indonesia pada ketika itu, yang di mana ganti rugi itu dibayar sampai tahun 2003. Ganti rugi ke atas Indonesia terhadap Belanda habis dibayar. Dan semasa negotiation di antara pihak kerajaan Belanda pada ketika itu bersama dengan Indonesia, bersetuju untuk kerajaan Indonesia membayar ganti rugi kepada kerajaan Belanda, dan pada masa itulah kerajaan Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia sampailah pada ketika ini. Dan selepas daripada itu, kalau kita tengok pada tahun lepas, seorang wakil daripada pihak Belanda, Raja William bersama dengan anggota-anggota dia telah datang ke Indonesia, dan semasa kunjungan Raja William daripada Belanda itu ke Indonesia, sebenarnya misi mereka datang ke Indonesia adalah memohon maaf dengan apa yang berlaku dan apa yang pihak kerajaan Belanda pada ketika itu telah lakukan kepada Indonesia. Dan kalau kita tengok pada tahun ini, di mana Perdana Menteri daripada Belanda sendiri telah datang ke Indonesia dan memohon maaf kepada Indonesia terhadap apa yang berlaku, mungkin terhadap penjajahan Belanda, dan juga meminta ganti rugi daripada pihak Indonesia. Sebenarnya bukan Indonesia yang membayar ganti rugi kepada kerajaan Belanda pada hari ini, guys. Itu adalah cerita kalau kita tengok yang sudah berpuluh-puluh tahun, guys. Di mana cerita pada hari ini, di mana kerajaan Belanda sebenarnya membayar balik dengan apa yang Indonesia bayar, yang kalau kita tengok ganti rugi yang dibayar sampai 504 triliun itu kepada kerajaan Belanda, di mana pada hari ini, di mana kerajaan Belanda telah membayar balik sebanyak 504 triliun itu balik kepada Indonesia. Wow! Bukannya Indonesia yang membayar 504 triliun itu kepada pihak kerajaan Belanda, tetapi sebaliknya, sebagai memohon maaf dengan apa yang berlaku mungkin terhadap peperangan, terhadap invasi peperangan ataupun terhadap ganti rugi itu, di mana kerajaan Belanda bersetuju untuk membayar sebanyak 504 triliun kepada Indonesia. Jadi di sini kita dapat nampak hubungan baik, sebenarnya tidak apa-apa yang berlaku di antara Indonesia bersama dengan Belanda. Mungkin kalau kita tengok yang berpuluh-puluh tahun yang lepas, ya mungkin adalah something wrong yang berlaku di antara penjajahan Belanda terhadap Indonesia. Tetapi pada hari ini kita dapat nampak kerajaan Belanda sanggup datang ke Indonesia untuk meminta maaf dengan apa yang telah pun berlaku dan bersetuju untuk membayar balik segala ganti rugi dengan apa yang telah mereka lakukan selama ini terhadap Indonesia. Jadi guys, bagi pendapat kalian semua, adakah wajar tindakan Belanda kepada Indonesia? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.